Selamat pagi, Bapak Ibu. Kita jumpa lagi dalam sapaan firman Tuhan. Sapaan firman Tuhan pagi ini kita akan baca dari surat 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 7. Mari kita baca. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap Bapak, Ibu, dan saya yang membaca firman Tuhan dan memeliharanya. Tulisan Rasul Petrus mengajak kita untuk terus menambahkan kepada segala sesuatu yang menjadi pengenalan kita akan Kristus. Pengenalan akan Kristus menjadi sesuatu yang terus ditambah, dan ditambah. Pengenalan akan Kristus menjadi sesuatu yang hidup, bukan sesuatu yang mati. Apapun yang kita alami tidak menghentikan pengenalan kita akan Kristus. Karena apa? Karena pengenalan kita akan Kristus itu tidak didasari kepada hal-hal yang sifatnya kesenangan. Pengenalan kita akan Kristus tidak didasari pada hal-hal yang sifatnya hanya kegembiraan atau keberuntungan. Tetapi pengenalan kita akan Kristus itu didasari pada ketaatan Kristus, didasari pada kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus kepada kita yang berdosa ini. Sehingga kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, itulah yang menjadi dasar Rasul Petrus menuliskan suratnya yang kita baca tadi dengan mengatakan menambahkan, dan menambahkan. Rasul Petrus mengatakan, tambahkanlah kepada imanmu itu. Tambahkan kepada imanmu kebajikan. Tambahkan kepada kebajikan itu penguasaan diri. Tambahkan pada penguasaan dirimu itu ketekunan. Tambahkan kepada ketekunan itu kesalehan. Tambahkan pada kesalehanmu kasih kepada saudara-saudara. Dan tambahkan kasih kepada saudara-saudara dengan kasih kepada semua orang. Saudara perhatikan, tidak ada yang bisa berhenti di dalam pengenalan kita akan Kristus. Pengenalan akan Kristus akan menambah dan menambah segala sesuatu yang terus baik di dalam kehidupan kita. Ketika kita berhenti untuk menambahkan sesuatu yang baik di dalam pengenalan kita akan Kristus, maka sesungguhnya kita gagal di dalam pengenalan kita. Seorang yang mengenal Kristus akan terus menambahkan dan terus menambahkan apa yang menjadi kebaikan di dalam kasih karunia Allah. Menarik sekali kata menambahkan di dalam 2 Petrus pasal 1 ini. Kata menambahkan adalah kata epikorigeo. Akar kata dari kata menambahkan atau kata epikorigeo adalah memimpin orang untuk menari bersama dengan saudara. Itulah kata yang dipakai oleh Rasul Petrus di dalam suratnya yang kedua di pasal 1 ayat 5 sampai ayat 7.
dengan kata menambahkan. Menambahkan itu bukan sekedar menambahkan. Menambahkan untuk diri saudara sendiri, bukan. Untuk menambahkan pada pengetahuan kita sendiri, tidak. Tetapi menambahkan di sana adalah untuk Anda memimpin orang lain, menari bersama dengan saudara, memainkan tarian bersama dengan saudara, untuk menarikan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi saudara, menambahkan di sana bukan sekedar untuk meningkatkan diri saudara sendiri, tetapi untuk mengajak orang lain bersama dengan saudara melangkah dan semakin tinggal di dalam pengenalan akan Allah. Saudara-saudara, di tahun 2008 terjadi gempa bumi di Sichuan, Cina. Seorang penari bernama Liao Zi menjadi salah satu korban dari bencana gempa bumi itu di tahun 2008 dan dua kakinya harus diamputasi. Ketika dia mengalami kondisi itu, Liao Zi ini adalah seorang guru tari. Murid-muridnya meninggalkan dia. Murid-muridnya tari meninggalkan dia dan menganggap dia tidak mungkin bisa menari lagi. Anaknya meninggal dan suaminya juga menceraikan Liao Zi yang saat itu kakinya sudah diamputasi. Tetapi menarik saudara, kisah hidup dari seorang wanita bernama Liao Zi ini, dia terus bangkit dari keterpurukannya. Selama 2 bulan dia berlatih dengan kaki palsu untuk terus melanjutkan karirnya di dunia tari. Sampai kemudian di tahun 2013, dia berhasil menjadi juara di dalam sebuah turnamen tari. Dan kemudian semakin banyak orang menjadi muridnya untuk belajar tari kepada Liao Zi ini. Menarik sekali kisah hidup ini. Dia ditinggalkan oleh banyak orang. Dia mengalami keterpurukan. Tetapi dia semakin mengenali dirinya di dalam keterpurukan itu dan di dalam pengenalannya akan dirinya. Dia menambah-nambahkan apa yang terbaik untuk dia lakukan. Dia belajar berjalan dengan kaki palsu, sekalipun dia sudah kehilangan semuanya, kehilangan kedua kakinya, kehilangan anaknya, kehilangan murid-murid tarinya. Dia mulai dengan sebuah tekad untuk belajar hidup dengan dua kaki palsu. Dia berlatih menari kembali. Dia menambahkan kemampuannya untuk menari dengan dua kaki palsu. Dia terus menambahkan tekadnya, menambahkan semangatnya untuk berlatih. Sampai kemudian dia mendapatkan kembali banyak hal di dalam kehidupannya. Dia semakin mengenali dirinya, dia semakin dikenali oleh banyak orang. Karena dia selalu menambah dan menambah yang baik di dalam kehidupannya. Demikianlah juga dengan kehidupan saudara dan saya ketika mengikut Kristus. Marilah kita terus menambah dan menambahkan di dalam kehidupan pengenalan kita akan Kristus. Sehingga orang lain boleh mengenal Kristus seperti kita mengenal Kristus. Teruslah menambah yang baik di dalam kehidupan kita. Teruslah menjadi pemimpin tarian supaya orang lain menari bersama dengan saudara di dalam kehendak Tuhan, di dalam pengenalan akan Kristus. Amin.